Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat perlindungan Tuhan. Dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah menjagai kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat segala pertolongan Tuhan, pemulihan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami supaya kami rela untuk dibentuk oleh firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 1-58. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tertulis demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud berbadan kecil, sedangkan Goliat begitu besar bagaikan raksasa. Daud tidak berpengalaman dalam perang, sedangkan Goliat sudah sangat berpengalaman. Daud tidak memakai perlengkapan perang, tapi Goliat bersenjata lengkap. Di atas kertas tidak mungkin Daud bisa menang, tapi kenyataannya Daud menang atas Goliat. Seberapa sering saudara kita mundur karena takut melihat masalah yang nampaknya begitu sangat besar? Berapa sering kita putus asa ketika menghadapi persoalan yang kelihatannya tidak dapat kita atasi? Kita takut dan merasa tidak berdaya. Kita merasa tidak mampu dan tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Sebenarnya saudara, inti dari ketakutan kita bukanlah karena kita tidak berdaya, bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita tidak kuat, tapi kita takut karena kita mengandalkan diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Walaupun kita tidak berdaya kelihatannya, tapi bersama Tuhan kita akan berjaya. Dalam Sefanya 3 ayat 17 dikatakan, "Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai." Walaupun kita tidak mampu saudara, tapi bersama Tuhan kita dimampukan. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima tertulis, "Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Walaupun kita tidak kuat saudara, tapi bersama Tuhan kita dikuatkan. Dalam Kolose 1 ayat 11 dikatakan, "Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar." Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa tidak ada jalan saat kita lemah. Karena 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Justru dalam kelemahanlah kuasa-Nya sempurna bekerja dalam kita." Karya pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh kelemahan atau keterbatasan diri kita. Justru Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Tuhan memakai yang kecil untuk mempermalukan yang besar. Dan Tuhan memakai yang bodoh untuk mempermalukan orang yang pintar. Hal ini dikerjakan Tuhan supaya kita menyadari bahwa keberhasilan kita semata-mata adalah karena Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kemenangan Daud melawan Goliat mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama adalah, jangan takut dan putus asa bila kita menghadapi masalah hidup yang kelihatannya begitu besar, sebab selalu ada pertolongan dan jalan keluar dari Tuhan apabila kita bersandar dan berserah kepada-Nya. Yang kedua, jangan lari dari masalah, tapi hadapilah masalah itu bersama Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya.
Yang ketiga, saudara, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Jangan kita bersikap angkuh dan sombong, tapi rendahkan diri dan rendahkan hati dalam pikiran, sikap, dan perkataan kita. Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang tinggi hati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dengan iman dan keberanian serta pengandalan akan Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kita untuk menang dalam menghadapi setiap persoalan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami melalui kisah kemenangan Daud, agar kami tidak putus asa, tidak merasa lemah, tidak merasa tidak berdaya dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan dalam hidup kami, tapi senantiasa melangkah dalam iman, percaya, dan pengandalan akan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa sanggup menolong kami. Kami punya jalan keluar di dalam Tuhan. Kami punya solusi yang daripada-Mu. Kami punya kekuatan, sumber pertolongan yang dari sorga. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Ampunilah sikap kami yang angkuh, sombong, dan bersandar pada kekuatan diri kami. Saat ini kami menyadari dan mau berubah ya Tuhan, untuk senantiasa bersandar kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu memberikan kami sukacita, kekuatan, iman, dan pengharapan. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan, dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami. Berikan keamanan dan kesejahteraan. Pulihkan keadaan yang ada saat ini. Dan jamah setiap hati agar mereka percaya kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan. Berikanlah kesembuhan dan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini, agar Tuhan lawatan-Mu terjadi. Curahkan kasih karunia-Mu atas setiap orang dari segala bangsa. Jamah setiap hati, berikan kesadaran untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.